Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas korelasi Nasdaq dengan Bitcoin. Ada beberapa yang nanya, Bang, Nasdaq kan tanggal 27 kemarin berhasil tembus MA20. Kan korelasinya tinggi ke BTC. Apakah BTC akan ngikut tembus MA20 atau tidak? Nah, pada hari ini kita akan coba jelaskan itu semua di video ini. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan lanjut ngobrolin mengenai Bitcoin. Ya, dan pada hari ini spesifiknya kita akan membahas lebih ke korelasinya dengan Nasdaq. Ya, buat kalian yang sudah terus stay tune di DCWT dan juga di TCI in general, tahu bahwa Nasdaq, ya, walaupun bukan cuma Nasdaq saja, tetapi overall risk on asset di Amerika Serikat, seperti indeks S&P 500, Dow Jones, dan juga Nasdaq, itu berkorelasi tinggi dengan Bitcoin. Nah, tetapi seperti yang kalian sudah tahu juga, korelasi paling besarnya adalah dengan Nasdaq. Kenapa? Karena Nasdaq ini mungkin bisa dibilang satu indeks yang masuknya lebih mungkin ke risk on lagi. Ya, karena kalau S&P 500, mereka campur. Bukan hanya tech stock saja, tapi mereka ada stok-stok seperti mungkin yang lebih tradisional. Perusahaan-perusahaan yang mungkin lebih, disebutnya non-tech. Nah, sementara kalau Nasdaq ini banyaknya perusahaan-perusahaan seperti Facebook, seperti Amazon, dan kawan-kawannya yang mungkin dianggapnya lebih beresiko. Ya, maka dari itu kenapa korelasinya cenderung lebih tinggi dengan BTC. Ya. Nah, ada satu pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh beberapa orang. Bang, Nasdaq kan kemarin tanggal 27 nih ya. Tanggal 27 berhasil daily close di atas EMA20. Apakah ini pertanda Bitcoin akan juga kembali close di atas dari EMA20? Ya. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat pada faktanya secara TA sudah beberapa hari ya Bitcoin berusaha untuk menembus dari EMA20. Kalau kita lihat di tanggal 27 ya dia malah di sini saat Nasdaq tembus MA20 ya di sini. Di sini malah Bitcoin di reject. Ya, di reject bukan cuma MA20 tapi di reject juga oleh struktur 294 297 ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Bitcoin sedikit ada pelemahan ya. Sementara Nasdaq malah cenderung ada sedikit momentum. Nah, jadi gini pertanyaannya, sebesar apa korelasinya antara Bitcoin dengan Nasdaq? Nah, pada hari ini fokusnya lagi-lagi akan ke Bitcoin, karena lagi-lagi fokus dari channel kita adalah cryptocurrency. Ya. Nah, kita akan lihat dulu di 2021, ya tahun lalu, di mana kita bisa lihat Bitcoin menemukan peaknya di sekitar tanggal 8 sampai 9 November lah ya, kurang lebih di sini. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan dengan Nasdaq di tanggal 8 dan 9 November, kita cari dulu 8 dan 9 November ada di daerah sini ya, 8 dan 9. Kalau kita lihat justru Nasdaq pada hari itu malah merah ya. Jadi lagi-lagi seperti ini, gue tekankan ya. Korelasinya cukup tinggi, tetapi nggak berarti candle per harinya sama ya. Nggak harus Bitcoin hijau, Nasdaq juga harus hijau hari itu ya. Jadi korelasinya tidak se-ekstrem itu ya. Tapi kalau kita lihat secara garis besarnya ya, Bitcoin tidak pernah bull market sendirian. Ya, saat cryptocurrency bull market, ya otomatis saat BTC bull market, Nasdaq juga pasti sedang dalam kondisi bull market. Kita ambil contoh lagi ya. Di 2020 ya, di 2020 di mana waktu itu ada COVID crash. Ya, kita tahu COVID crash itu mempengaruhi banyak sekali market. Ya, kita lihat dulu di sini ya. Nah, terjadi dropnya itu sampai di sekitar tanggal 20 Maret paling dalamnya. Ya, ini Nasdaq. Untuk Bitcoin, kita lihat dropnya seperti apa. 2020 ya di Maret. Dan kalau kita cek ternyata 2020 di Maret sama ya, kejadiannya basically mereka sama-sama mendapatkan COVID crash. Tapi kalau kita lihat bottomnya untuk di Bitcoin malah kurang lebih itu di tanggal 16. Sementara di Nasdaq bottom dia di mana? Bottom dia itu di, kita cek lagi ya, 2020. Bottom dia itu di sini ya, sekitar 20 something. Jadi lagi-lagi seperti yang gue bilang ya, korelasinya tinggi tapi nggak benar-benar 1:1 ya. Nah, tetapi ya walaupun seperti itu kita bisa lihat sekali lagi penekanannya adalah nggak pernah kejadian saat BTC bull market Nasdaq malah bear market, selalu mereka bersamaan. Karena kenapa? Sama-sama dihitung sebagai aset yang risk on. Ya, ini satu hal yang mungkin menjadi satu satu pemikiran yang salah. Banyak orang berpikir seperti ini. Oh, crypto risk on, saham yang low risk. No, ya. Saham termasuk satu instrumen yang high risk juga. Sama-sama high risk, tetapi secara volatilitas lebih tinggi Bitcoin dan cryptocurrency tentunya, ya. Dan sekarang kita lanjut lagi ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, kita bisa lihat
ada satu skenario yang sudah kita bahas berkali-kali di DCWT. Buat kalian yang terus setia di DCWT pasti sudah tahu, yaitu adalah gue sebut sebagai skenario 2018. Di mana di 2018 terjadi juga drop trendline. Ya, jadi ada satu trendline yang mirip terbentuk di sini ya. Kurang lebih seperti ini tetapi di 2018 ya. Jadi satu hal yang harus kalian note dulu, ada trendline ya. Jebol di sini dan di 2018 juga kejadian yang cukup mirip. Nah, andaikan kita mengikuti skenario di 2018, kita bisa lihat bahwa pada faktanya ya, Bitcoin bounce dan akhirnya ke apa? Ke reject lagi di EMA 200. Jadi ada saja kemungkinan ya, ada saja kemungkinan Bitcoin bisa mengikuti Nasdaq ya. Dia bisa mengikuti Nasdaq dan menjebol MA 20 di daily dan juga menjebol 294 tentunya ya. Jadi mungkin saja itu terjadi. Tetapi perbedaannya, pada masa sekarang, The Fed sudah mengkonfirmasi mereka akan melakukan 2 kali lagi quantitative easing, atau lebih tepatnya peningkatan interest rate. Pada bulan Juni tanggal 15 dan Juli, gue lupa kalau Juli tanggal berapa, kayaknya mungkin sekitaran segitu juga, belasan. Ya. Nah, 2 hal tersebut bisa membuat orang enggan untuk masuk ke dalam aset yang mungkin masuknya ke risk on. Karena lagi-lagi, yang menjadi kesannya monster bagi aset-aset risk on adalah peningkatan interest rate. Kenapa? Karena seperti ini, andaikan interest rate meningkat, berarti bunga dari segala macam hal akan ikutan ketarik. Kalian boleh cek ya. Saat interest rate meningkat, biasanya nanti untuk loan, untuk rumah, mortgage, buat mobil dan lain-lain, semua pinjaman akan jadi lebih mahal. Ya akan ketarik oleh suku bunga bank. Nah, maka dari itu, orang-orang yang memiliki aset di risk on ya cenderung akan menutup posisi mereka. Karena kenapa? Ya, kebanyakan seperti biasa, orang akan selalu over leverage dan mereka tidak kuat bayar bunga yang meningkat. Ya, jadi itu yang harus kita pertimbangkan. Jadi bisa nggak Bitcoin mengikuti Nasdaq close daily di atas 20? Bisa. Ya, tetapi dengan kondisi seperti sekarang, ya, yang The Fed masih mau meningkatkan 2 kali lagi di bulan Juni dan Juli, plus juga kita bisa lihat bahwa overall sentimen market masih cenderung bearish, ya. Maka dari itu, ya, probabilitasnya lebih kecil, ya. Tapi bukannya tidak mungkin. Dan malah bisa kebalikannya. Jangan-jangan Nasdaq ini, ya, ini dia itu malah melakukan sebuah bull trap, ya. Atau apa? Jangan-jangan nanti saat dia buka market di Senin besok, dia malah akan drop ke bawah lagi, ya. Jadi, lagi-lagi penekanannya adalah apa? Penekanannya, walaupun Bitcoin dengan Nasdaq ini korelasinya luar biasa besar kalau secara makro, ya, tetapi kalau secara time frame yang lebih kecil dalam waktu yang lebih short term, itu seringkali mereka ada deviasi. Seperti yang gue bilang, di 2020 sama-sama kena COVID crash, tetapi bottomnya untuk BTC ternyata duluan dibandingkan dengan bottomnya Nasdaq. Jadi lagi-lagi, ya, walaupun korelasinya tinggi, tidak sama persis. Oke, nah jadi sekarang gimana nih strategi kita untuk Bitcoin? Lagi-lagi ya, gua masih sama seperti dulu. Ya, seperti yang gue bilang, target utama kita adalah MA 200 weekly. Ya, di mana kita tahu MA 200 weekly lagi-lagi masih belum berubah di daerah 22.000. Ya. Jadi kalau gua pribadi akan siapkan dana atau nabung dulu minimal ya. Kalau sampai sudah kena MA 200, kita bisa akumulasi di situ. Ya. Nah, Bang, andaikan skenario itu kan yang paling beresnya tuh, sesuai dengan video-video lu yang dulu. Nah, sekarang skenario paling bullishnya seperti apa untuk Bitcoin? Ada, ya, tentunya sekali lagi, sebagai trader, ya, tugas kita adalah bukan menjadi satu dukun yang selalu benar. No, ya, sekali lagi penekanan gue adalah sebagai trader, bukan jadi seorang dukun yang pasti benar. Ya. Seorang trader yang sukses adalah trader yang bisa menjaga resiko dia, ya, dan bisa siap apabila ya salah satu skenario yang dia sudah buat tidak terjadi gitu. Nah, jadi kalau kita lihat probabilitas yang paling besar adalah ke EMA 200 karena dari segi the Feds dan lain-lain ya secara fundamental maupun secara teknikal. Untuk sekarang kita bisa lihat EMA 20 dan struktur masih kuat. Nah, tetapi andaikan ya ternyata kebalikannya terjadi seperti apa? Gue pribadi ya akan tenang. Karena kenapa? Seperti yang kalian tahu, kalau kalian terus mengikuti DCWT, gue sudah averaging di daerah sini. Ya, jadi ya itu dia. Taktik gue adalah, mungkin beberapa orang berpikir, wah bang, kok taktik lu kayak simple banget ya? Yes, kalau taktik lu terlalu ribet, ujung-ujung lu bingung sendiri, dan ujung-ujungnya malah ya susah untuk profit. Gitu ya, makanya taktik gue adalah apa? Average your price. Ya, lu ketemu support kuat, lu price in atau lu ubah average price lu. Dengan cara apa? Tambah posisi.
tambah posisi, dan tambah posisi. Wah, berarti Bang cuma setiap drop aja beli ya? Ya nggak setiap drop juga beli ya. Kita beli di support-support yang menurut kita kuat saja. Makanya kenapa gue selalu pecah-pecah lagi kan di DCWT. Ini untuk orang yang agresif. Ini untuk orang yang medium risk. Ini untuk orang yang konservatif. Nah, lu tentukan masing-masing. Lu cocoknya seperti apa. Ya, karena lagi-lagi trading itu adalah satu hal yang sangat-sangat subjektif dan juga sangat-sangat berbeda dari satu orang ke orang lain. Ya, buat orang-orang yang mungkin agresif, ngelihat orang yang cuma averaging daerah konservatif tuh gatel. Aduh, kok averaging di situ sih kayak kurang menantang, gitu. Wah, kurang cepet. Ya sudah, berarti lo lebih cocok dengan yang lebih agresif. Tapi orang yang agresif harus lebih siap dengan kemungkinan dia nyangkut lebih tinggi. Nah, orang yang konservatif harus siap apa? Siap resiko bahwa dia ketinggalan kereta. Ternyata nggak sampai ke bawah situ. Gitu ya. Jadi maka dari itu, ya gue pribadi, ya mungkin beberapa orang akan merasa, oh enggak, trader yang benar itu adalah trader yang selalu cun gitu, yang selalu win rate-nya 100%. Sekali lagi, menurut gua itu mitos. Tidak ada trader yang punya win rate 100%. Ya, nggak akan pernah ada. Seandainya ada pun, hanya tahan berapa lama? Nggak bisa tahan selama-lamanya. Ya, karena lagi-lagi, kita bukan yang punya markets. Kalau gua tahu percis ini akan kemana, gua udah kayanya nggak kira-kira. Gua akan jadi orang paling kaya sedunia. Tapi buktinya kita bisa lihat, ya nggak ada yang seperti itu. Ya, makanya, ya, gua pribadi akan selalu mempersiapkan probabilitas yang lain. Nah, probabilitas yang lain adalah apa? Seperti yang gue bilang tadi, ya. Dia mengulang di 2018, alias dia tembus ke mana? Atas lagi sini. Nah, andaikan ya ini berhasil tembus ke atas dan mendapatkan momentum, terpantul lagi di sini. Buat kalian yang belum, sekali lagi gue tekankan, buat kalian yang belum dapat posisi di sini, bisa pertimbangkan untuk buka posisi di sini, ya, atau averaging di daerah sini. Buat kalian yang sudah beberapa kali average di sini, jangan terus-terusan diulang. Ya, mungkin lo bisa nanti averaging lagi, andaikan ternyata konfirmasi misalkan dia tembus juga MA50 dan terpantul lagi di 50. Atau bahkan yang lebih ekstrimnya lagi adalah andaikan ya 2018 ternyata tidak terulang. Malah yang terjadi apa? Yang terjadi bukannya dia di reject oleh MA200 seperti di 2018, tetapi yang kejadian adalah dia malah menembus MA200 dan malah retest dia sebagai support. Nah, itu bisa kalian pertimbangkan juga untuk averaging. Ya, tapi lagi-lagi, sekali lagi gue bilang, ada nggak possibility seperti itu? Ada, tetapi untuk sekarang dengan fundamental yang The Fed berencana untuk 2 kali lagi meningkatkan interest rate, dan juga secara politik kita juga masih lagi uncertain antara Rusia dengan Amerika dan lain-lain. Maka dari itu gue lebih prefer ngomong pahitnya dulu. Pahit-pahitnya kita akan menuju ke MA200 weekly. Ya, kalau ultra luar biasa bullishnya adalah dia bisa menembus semua resisten di sini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk senario-senario yang kemungkinan besar bisa terjadi dalam kondisi market sekarang. Oke, dan ada yang ketinggalan guys. Ya, ini sebenarnya gue sudah pernah ingatkan beberapa kali di DCWT, tapi ya kayaknya mending sekali lagi ya. Karena kenapa? Ini bisa menjadi satu miskonsepsi yang luar biasa mematikan apabila kita nggak ngerti. Ya, MA200 secara histori ini luar biasa. Ya, kalau lu beli di MA200 di siklus sebelumnya 2020 COVID crash ya. Lu beli di MA200, lu cek sampai ke peak 2021 ya. Itu lu profit kurang lebih sebesar 1100% ya. Di siklus sebelumnya lebih sadis lagi ya. Di siklus sebelumnya kalau kita lihat dari sini ya, kita kasar aja ya, nggak terlalu precise lah. Anggap di sini ya. Kita tarik sampai ke peaknya, itu lu untung 8.700%. Ya, tentunya banyak orang yang tergiur dengan ini. Tetapi gue ingatkan, MA200 ini bukanlah moving average kena atau sultan. Ya, jadi jangan sampai lu berpikir seperti ini ya. Pasang di 22.000 ya, udah gitu mantul minggu depan sultan langsung kaya. No ya. Sekali lagi gue ingetin, MA200 ini adalah tempat akumulasi. Ya, kita lihat di siklus 2020 ya, MA200 ini butuh 4 minggu untuk bisa rally lanjut lagi ke atas. Ya, artinya apa? Ya, kalau elu misalkan di sini, wah pokoknya asal kena MA200, gue pinjam aja dulu duit ya, gue pinjam duit ke temen, ke ortu, bahkan lebih parah lagi pinjam ke pinjol, berharap nanti cuma dalam beberapa hari langsung jadi sultan. No, yang ada adalah lu malah bakal diketok sama pinjol karena lu nggak bisa bayar tagihannya. Ya, apalagi kalau lu over leverage main futures. Karena ya, gue udah bilang MA200 bagus untuk akumulasi. Tapi kalau lu main futures, lu nggak bisa jaga resiko, lu rata kanan nggak tahu cara ngitungnya. Kita lihat, ini dari MA200 ke week paling rendahnya itu minus 30%.
Ya, kalau lu ngehitungnya nggak bener, ujung-ujungnya apa? Bukannya untung malah buntung. Lu kena apa likuidasi. Lu kebayang kena liquid pakai duit pinjol, matilah. Ya, maka dari itu please ya gue ingetin, dari MA 200 ini tetap pakai uang dingin. Karena nggak usah terburu-buru. Biasanya MA 200 ini berlangsung selama beberapa minggu. Ya, ini yang paling cepat. Paling cepat ini kurang lebih sekitar 4 mingguan sampai benar-benar dia launch lagi ke atas. Di sini 2019 kita bisa lihat malah berbelas-belas minggu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan seterusnya sampai akhirnya baru ketemu momentum di sini ya. Dan sebelumnya lagi ya, bahkan lebih parah yang di 2014. Kita bisa lihat dia pertama kali kena di Januari, dia baru benar-benar keluar dan menemukan momentum di mana? Di sini, di November. Berarti nyaris setahun ya, akumulasi nyaris setahun. Jadi artinya apa guys? Ya, tetap walaupun MA 200 ini adalah daerah akumulasi yang luar biasa bagus, tetap kalian treat as a support, as a regular support. Ya, jangan sampai kalian wah, over leverage ujung-ujungnya kalian malah kena likuidasi atau ya ujung-ujungnya harus dicairkan tanpa profit. Ya, jadi sekali lagi gue ingatkan, bagi kalian yang berencana untuk akumulasi Bitcoin di MA 200 weekly, jangan sampai pakai uang panas. Ya, walaupun ini daerah akumulasi yang bagus, tapi bukan MA Auto Sultan. Oke, jadi kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat, memang benar korelasi Bitcoin dengan Nasdaq luar biasa besar. Tetapi secara makro, jangan sampai dilihat terlalu dari hari per hari. Karena kita bisa lihat, COVID crash 2020, bottom antara Nasdaq dengan Bitcoin ada selisih beberapa hari. Ya, maka dari itu, kita bisa lihat secara makro, ya, benar, tidak pernah ada Bitcoin bull run tanpa bull run juga dari Nasdaq, dan vice versa. Ya, tetapi dari hari per harinya bisa ada perbedaan dan deviasi. Ya, dan selain dari itu mungkin yang juga lebih penting, andaikan sampai benar-benar MA 200 kena di weekly, jangan sampai kalian over leverage. Ya, jadi kurang lebih seperti itu video hari ini. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, ada juga di sini tutorial with Toshi. Ya, dan buat lo yang belum memiliki akun di Bybit, di Maxi, di Pionex, dan banyak lagi, bisa cek link reflektor di bawah. Dan satu lagi, jangan juga lupa untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.